Di sebuah desa terpencil, Fikri, seorang anak yatim piatu, tanpa sadar menolong seorang pria tua yang ternyata adalah dokter terkenal yang dibuang dari rumah sakit besar karena sebuah konspirasi. Ketika masa lalu Dokter Arif mulai terungkap, Fikri dan pria itu harus menghadapi ancaman dari kekuatan besar yang siap menghancurkan mereka. Bisakah mereka bertahan? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Fikri. Desa itu dikelilingi oleh pegunungan hijau yang asri, udara sejuk yang terasa segar, dan tanah yang subur. Meskipun desa ini tampak damai, kehidupan di sana tidaklah mudah. Fikri tinggal di sebuah rumah sederhana, sebuah gubuk kecil yang hanya memiliki ruang tidur yang sempit, dapur kecil, dan sedikit perabotan yang usang. Namun, rumah tersebut penuh dengan kenangan indah bersama orang tua Fikri yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Sejak kepergian orang tuanya, Fikri harus belajar mandiri. Tidak ada keluarga yang bisa membantunya. Jadi ia belajar bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pagi, Fikri bangun lebih awal, menyapu halaman rumah yang berdebu, dan kemudian pergi ke ladang untuk menanam sayuran. Meski pekerjaan di ladang sangat berat, Fikri tidak pernah mengeluh. Ia tahu tidak ada yang akan datang untuk membantunya, dan ia harus melakukannya demi bertahan hidup. Kehidupannya mungkin sederhana, namun Fikri selalu berusaha untuk menjalani hari-harinya dengan penuh harapan. Fikri tidak pernah merasa kesepian, meskipun ia tinggal sendirian. Orang-orang di desa selalu saling membantu, dan Fikri merasa bahwa ia adalah bagian dari komunitas yang penuh kehangatan. Meskipun tak banyak harta yang dimilikinya, Fikri selalu memberikan apa yang ia bisa untuk orang lain. Misalnya, saat ada tetangga yang kesulitan, Fikri akan datang untuk membantu tanpa pamrih, bahkan jika itu berarti mengorbankan waktu atau tenaganya. Ia percaya bahwa kebahagiaan datang dari memberikan lebih daripada yang kita terima. Salah satu rutinitas yang tidak pernah Fikri lewatkan adalah pergi ke masjid untuk sholat. Meski tak banyak orang yang datang, ia merasa damai setiap kali menatap langit biru di atas sana, merasa dekat dengan Sang Pencipta. Dalam hatinya, Fikri selalu berdoa untuk kebahagiaan orang-orang yang ia cintai dan agar hidupnya diberkahi dengan kebaikan. Ia sering berpikir, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Tuhan selalu memberikan petunjuk untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Suasana di desa itu tenang. Hanya terdengar suara burung-burung yang berkicau dan angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Namun, hidup di desa bukan berarti tanpa tantangan. Setiap tahun, musim kemarau datang dengan keras, membuat tanah menjadi kering dan panen pun tidak selalu berhasil. Fikri seringkali harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun ia tidak pernah merasa putus asa. Ia tahu bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan ia selalu mencoba untuk melihat sisi positif dari setiap ujian hidup. Di desa ini, kehidupan mengalir perlahan seperti sungai yang mengalir dengan tenang. Tidak ada hiruk-pikuk seperti di kota besar, tetapi bagi Fikri, inilah tempat yang paling nyaman, tempat di mana ia bisa merasa bebas meski dalam keterbatasan. Ia tak pernah berharap lebih, hanya berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Namun, kehidupan yang tenang itu mulai berubah saat Fikri bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa ia ketahui, pertemuan itu akan membawa kisah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Suatu pagi yang cerah, ketika Fikri sedang menyapu halaman rumah, ia melihat seorang pria tua terbaring lemah di pinggir jalan setapak yang sering ia lewati menuju ladang. Pria itu mengenakan pakaian rumah sakit yang sudah sangat lusuh dan kotor. Sepertinya baru saja dikeluarkan dari tempat yang tidak tahu di mana. Fikri mendekat dan melihat pria itu dengan penuh rasa iba. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan napasnya tersengal-sengal seakan kesulitan untuk bernapas. Fikri mendekat dengan hati-hati, memastikan pria itu masih hidup. "Apa yang terjadi, Pak?" Fikri bertanya dengan suara lembut, mencoba mencari tahu apakah pria itu masih sadar. Pria tua itu mengerjap dan membuka matanya perlahan, menatap Fikri dengan tatapan kosong. Ia tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Fikri memutuskan untuk tidak membiarkan pria itu sendirian.
Meskipun ia tidak tahu siapa pria ini atau dari mana asalnya. Dengan segenap tenaga, Fikri membantunya berdiri, meskipun tubuh pria itu tampak sangat berat untuk diangkat. Fikri menggendong pria itu dengan hati-hati menuju rumah kecilnya. Meskipun pria itu tampak sangat kurus dan berat, Fikri tetap berusaha untuk membawanya. Sesampainya di rumah, Fikri meletakkan pria tua itu di tempat tidur, memberinya air dan sedikit makanan. Pria itu tampak sangat lemah, tetapi dengan perlahan mulai bisa membuka mulutnya dan berkata pelan, "Terima kasih sudah menolong saya." Fikri tersenyum ramah, meskipun ia merasa sedikit bingung dengan siapa sebenarnya pria ini. Setelah beberapa jam, pria itu mulai lebih sadar dan sedikit berbicara. Fikri memberinya tempat tidur yang nyaman dan berusaha untuk merawatnya. Meskipun Fikri hanya memiliki sedikit, ia memberikan yang terbaik yang ia bisa. Ia merasa bahwa sudah seharusnya membantu orang yang membutuhkan, apalagi orang yang sudah tidak berdaya seperti pria ini. Fikri merasa ada sesuatu yang aneh, namun ia tidak ingin terlalu banyak bertanya. Yang terpenting baginya adalah memastikan pria itu merasa aman dan nyaman. "Siapa nama Anda, Pak?" tanya Fikri dengan rasa ingin tahu, sambil memastikan pria itu mendapatkan makanan yang cukup. Pria itu menghela napas panjang, seakan-akan berpikir untuk menjawab. "Namaku Dr. Arif, aku seorang dokter." Jawabnya dengan suara pelan, seolah ada beban berat yang ia pikul di dalam hatinya. Fikri terkejut mendengar kata-kata itu. Seorang dokter? Fikri merasa heran. Kenapa seorang dokter bisa berada dalam keadaan seperti ini, terbuang di jalan tanpa ada yang peduli? Fikri masih tidak mengerti mengapa Dr. Arif berada di sana, tetapi ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh saat itu. Dr. Arif terlihat sangat kelelahan, dan Fikri merasa bahwa mungkin pria tua itu membutuhkan waktu untuk pulih. Setiap hari, Fikri merawatnya dengan sabar, memberinya makanan, dan memastikan pria itu mendapatkan cukup istirahat. Ia berusaha untuk tidak bertanya terlalu banyak, takut jika Dr. Arif belum siap untuk berbicara lebih jauh. Namun, Fikri merasa ada sesuatu yang sangat menarik dari pria ini. Ada kesan yang dalam di mata Dr. Arif, seolah-olah ia pernah mengalami banyak hal yang berat dalam hidupnya. Meskipun Dr. Arif selalu terlihat tenang dan pendiam, Fikri bisa merasakan bahwa pria ini memiliki cerita yang tak terungkap. Sebagai anak muda yang belum banyak tahu tentang dunia, Fikri tak bisa menahan rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya. Siapakah sebenarnya Dr. Arif ini? Mengapa ia bisa berada dalam keadaan seperti sekarang? Fikri tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Dr. Arif ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa ia ketahui, pria yang sekarang ia rawat ini bukanlah orang sembarangan. Semua yang terjadi setelahnya akan membawa Fikri dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan pelajaran hidup yang tak terduga. Dalam hatinya, Fikri berdoa agar Dr. Arif cepat sembuh dan bisa kembali ke kehidupannya yang lebih baik. Namun, takdir berkata lain. Kejadian-kejadian yang akan datang akan mengungkapkan banyak hal yang selama ini tersembunyi. Hari demi hari berlalu, dan Dr. Arif semakin membaik. Tubuhnya mulai kuat kembali berkat perawatan Fikri yang penuh kasih sayang. Meski terlihat lebih bugar, pria itu tetap pendiam, sering menghabiskan waktunya dengan duduk di teras rumah kecil Fikri, menatap jauh ke horizon, seolah-olah memikirkan sesuatu yang berat. Fikri yang penasaran mulai mendekatinya lebih sering, berbicara dengannya dalam keheningan pagi, mencoba membuka sedikit demi sedikit dinding kesendirian yang tampak mengelilingi diri Dr. Arif. Suatu sore, setelah Fikri kembali dari ladang, ia menemukan Dr. Arif sedang duduk di luar rumah, memandang langit yang mulai gelap. Dengan sedikit ragu, Fikri menghampiri pria itu dan duduk di sampingnya. "Pak Arif, bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Fikri dengan lembut, memecah keheningan yang ada. Dr. Arif tersenyum kecil, tapi ada kesan yang lebih dalam di balik senyumnya itu. "Lebih baik, terima kasih, Fikri," jawabnya pelan. "Namun, aku merasa hidupku sudah sangat jauh dari yang aku inginkan." Fikri tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap dari kisah hidup Dr. Arif. Sesuatu yang membuat pria itu begitu tertutup dan penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. "Kenapa begitu, Pak?" tanya Fikri, lebih mendalam,
berharap bisa menggali sedikit dari kisah yang tersimpan di dalam hati Dr. Arif. Dr. Arif menarik napas panjang, menatap tanah sejenak. Aku dulu seorang dokter di rumah sakit besar. Semua orang menghormati pekerjaanku, tetapi ada sebuah kejadian yang mengubah semuanya. Ujar Dr. Arif, suaranya bergetar, seakan-akan kesedihan yang mendalam meluap dari dalam dirinya. Aku mencoba untuk menyelamatkan banyak orang, tetapi takdir berkata lain. Aku terjebak dalam sebuah konspirasi yang mengubah hidupku selamanya. Fikri merasa terkejut. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa pria yang selama ini ia rawat adalah seorang dokter yang terlibat dalam sebuah kisah besar. Konspirasi apa, Pak? Tanya Fikri. Matanya terbuka lebar, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari mulut Dr. Arif. Dr. Arif menghela napas panjang dan mulai menceritakan kisahnya. Beberapa tahun lalu, aku bekerja di rumah sakit yang sangat besar. Aku dikenal sebagai dokter yang sangat berkompeten, dan pasien-pasien yang aku tangani seringkali mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, di balik itu semua, ada sebuah praktik buruk yang terjadi di rumah sakit itu. Rumah sakit tempatku bekerja terlibat dalam pengobatan yang tidak etis, dan aku menjadi saksi dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Fikri mendengarkan dengan seksama. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seorang dokter yang seharusnya menjadi pelindung kehidupan malah terjebak dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Dr. Arif melanjutkan ceritanya. Suara laki-laki itu mulai terdengar lebih berat. Aku melaporkan semua yang terjadi kepada pihak berwenang. Aku tidak bisa tinggal diam. Namun, bukannya mendapatkan penghargaan, aku malah dijebak dan dituduh melakukan kesalahan yang tidak pernah aku lakukan. Semua bukti yang aku kumpulkan diputarbalikan, dan aku akhirnya dibuang begitu saja dari rumah sakit itu tanpa penjelasan yang jelas. Fikri terkejut mendengar kenyataan ini. Selama ini, ia hanya tahu bahwa Dr. Arif adalah seorang dokter tua yang sudah tak punya keluarga. Namun ternyata ia adalah seorang pahlawan yang dihancurkan oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Pak? Tanya Fikri dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Setelah aku dipecat, hidupku hancur. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Semua orang yang dulu aku kenal menghindariku. Aku merasa seperti orang yang sudah mati bagi dunia. Tidak ada yang peduli lagi padaku. Aku diperlakukan seperti sampah, dan itulah kenapa aku akhirnya terdampar di sini, di desa kecil ini, tanpa tujuan. Dr. Arif menundukkan kepalanya, seolah tak mampu menahan rasa sakit yang masih menghantuinya. Fikri merasa begitu terharu mendengar cerita itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia bantu adalah seorang pahlawan yang tak dihargai, yang diabaikan begitu saja oleh dunia. Namun, di balik segala kesedihannya, Fikri merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa ia lakukan untuk membantu Dr. Arif. Mungkin, meskipun ia seorang anak yatim piatu yang tak punya banyak, ia bisa memberi sesuatu yang lebih penting, harapan. Setelah mendengar cerita Dr. Arif yang begitu mengharukan, Fikri merasa sangat tergerak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang dokter yang seharusnya dihormati dan diandalkan justru dijatuhkan begitu saja. Fikri merasa iba dan ingin melakukan lebih untuk pria tua yang telah mengorbankan segalanya untuk kebenaran, meskipun hidupnya hancur karenanya. Namun, meskipun Dr. Arif mulai membuka dirinya, Fikri tahu bahwa pria itu masih merasa sangat terluka dan terasingkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dr. Arif perlahan mulai pulih, ia masih tampak jauh dari kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ia seringkali duduk sendirian di pojok rumah, menatap kosong keluar jendela, seakan-akan mencoba memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia temukan jawabannya. Fikri melihat ini dengan hati yang berat. Ia merasa tidak cukup hanya merawat tubuh Dr. Arif. Ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu disembuhkan. Fikri mencoba untuk berbicara lebih banyak dengan Dr. Arif, meskipun pria itu selalu menjawab dengan kata-kata yang singkat dan jarang membuka diri. Namun, Fikri tidak menyerah. Ia mengerti bahwa Dr. Arif tidak hanya membutuhkan makanan dan obat-obatan, tetapi juga dukungan emosional dan rasa diterima. Fikri berusaha untuk membuat suasana di rumahnya terasa lebih hidup dan penuh kehangatan. Setiap kali ia pulang dari ladang, ia akan bercerita tentang aktivitas hariannya, tentang hal-hal sederhana yang terjadi di desa,
agar Dokter Arif bisa merasakan kebersamaan itu meskipun dalam kesunyian. Suatu sore, saat mereka duduk di luar rumah setelah makan malam sederhana, Fikri mencoba berbicara lagi. Pak Arif, saya tahu hidup Bapak tidak mudah. Tapi jangan biarkan masa lalu menguasai Bapak. Saya percaya ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Bapak masih punya banyak hal yang bisa diberikan kepada dunia. Bahkan kalau hanya di desa ini, ujar Fikri, mencoba meyakinkan Dokter Arif dengan penuh harapan. Dokter Arif menatapnya dengan mata yang tampak lebih lembut dari sebelumnya. Aku sudah kehilangan segalanya. Fikri, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Dunia ini sudah tidak membutuhkan orang sepertiku. Jawabnya pelan. Suaranya terdengar penuh keputusasaan. Fikri terdiam sejenak, merasakan kedalaman kesedihan yang ada dalam kata-kata Dokter Arif. Namun, ia tidak ingin menyerah. Bapak masih bisa membantu orang lain. Pak, Anda seorang dokter. Ada banyak orang di sekitar sini yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa mulai dengan hal kecil dulu, seperti memberi perawatan untuk orang-orang yang membutuhkan di desa ini. Tidak perlu memikirkan rumah sakit besar atau dunia luar. Hanya dengan membantu mereka di sini, Bapak sudah membuat perubahan. Dokter Arif menundukkan kepalanya, seolah berpikir panjang. Fikri tahu bahwa pria tua itu sedang berjuang dengan dirinya sendiri, mencoba untuk menemukan kembali rasa percaya dirinya yang hilang. Namun, Fikri juga tahu bahwa langkah pertama untuk menyembuhkan luka batin Dokter Arif adalah memberinya kesempatan untuk merasa dibutuhkan lagi, meskipun hanya di desa kecil ini. Setelah beberapa hari berpikir, Dokter Arif akhirnya menganggukkan kepalanya. Baik, Fikri, mungkin kamu benar. Aku akan mencoba untuk membantu orang-orang di sini. Mungkin ini adalah cara untukku mulai berdamai dengan diriku sendiri. Fikri tersenyum lebar, merasa sangat lega. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang harus mereka tempuh tidak mudah, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan bagi Dokter Arif. Dari hari itu, Dokter Arif mulai kembali menjalani peranannya sebagai seorang dokter, meskipun tanpa fasilitas rumah sakit besar. Ia membantu warga desa yang sakit, memberi mereka pengobatan sederhana dan nasihat medis yang ia miliki. Bagi Dokter Arif, ini bukan hanya tentang menyembuhkan orang lain, tetapi juga menyembuhkan dirinya sendiri, melalui tindakan kebaikan yang ia lakukan tanpa harapan untuk diakui atau dibalas. Fikri juga semakin tergerak untuk membantu Dokter Arif dalam setiap langkahnya. Ia menemani pria itu ke setiap rumah yang membutuhkan bantuan medis, meskipun ia sendiri tidak memiliki keahlian dalam bidang medis. Namun, yang lebih penting adalah niat mereka untuk membuat kehidupan di desa ini sedikit lebih baik, untuk memberikan harapan bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti mereka. Hari-hari semakin berlalu, dan Fikri serta Dokter Arif semakin sibuk membantu warga desa yang membutuhkan. Meskipun fasilitas medis di desa sangat terbatas, kehadiran Dokter Arif membawa angin segar bagi mereka yang membutuhkan perawatan. Banyak warga yang mulai datang untuk meminta bantuan, baik itu untuk penyakit ringan maupun sekadar konsultasi kesehatan. Dokter Arif merasa dihargai, meskipun tidak pernah mendapatkan uang atau pujian atas bantuannya. Bagi pria itu, bisa membantu orang lain adalah hal yang jauh lebih penting daripada semua penghargaan yang pernah ia terima sebelumnya. Suatu hari, setelah membantu seorang ibu yang melahirkan di rumahnya, Dokter Arif duduk di teras rumah Fikri, menatap matahari terbenam dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Meskipun tidak ada gemerlap rumah sakit besar atau pengakuan atas namanya, Dokter Arif merasa ada kedamaian yang tak ternilai dari setiap tindakan kecil yang ia lakukan di desa ini. Ia merasa diterima kembali, seperti halnya Fikri yang selalu memberikan dukungan tanpa pamrih. Namun, meskipun Dokter Arif mulai merasa lebih baik, ada satu hal yang masih mengganjal dalam dirinya. Ia merasa bahwa meskipun ia bisa membantu orang-orang di desa ini, ia belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu yang kelam. Kenangan tentang kejatuhannya dari rumah sakit besar itu masih menghantuinya. Ia sering terbangun di malam hari dengan perasaan gelisah, mengingat betapa ia dibuang begitu saja tanpa keadilan. Setiap kali ia melihat wajah para pasien yang ia bantu, ada perasaan tak terungkap yang masih tersisa di dalam hatinya.
Ia merasa seakan ada beban yang harus ia bawa selamanya, meskipun ia berusaha untuk menyembunyikannya di balik senyumnya. Fikri, yang mulai merasakan perubahan dalam diri Dr. Arif, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Suatu sore, setelah mereka selesai membantu seorang pria tua yang sakit parah, Fikri memutuskan untuk berbicara dengan Dr. Arif lebih dalam. Pak Arif, saya tahu Bapak merasa lebih baik sekarang. Tapi apakah Bapak benar-benar sudah bisa melepaskan semua yang terjadi di masa lalu? Tanya Fikri dengan hati-hati. Ia tahu bahwa pertanyaan ini bisa membuat Dr. Arif merasa tersudut. Namun ia juga tahu bahwa pria itu perlu berbicara untuk bisa benar-benar sembuh. Dr. Arif menatap Fikri dengan tatapan yang penuh perasaan. Aku masih merasa sakit, Fikri, jawabnya pelan. Meskipun aku bisa membantu mereka di sini, aku tidak bisa menghapus kenangan tentang apa yang terjadi. Aku merasa diperlakukan tidak adil, dan itu masih menghantui setiap langkahku. Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, Fikri melihat Dr. Arif menangis. Meskipun air mata itu tak banyak, namun itu cukup menunjukkan betapa dalamnya luka yang masih ada di hati pria itu. Fikri duduk di samping Dr. Arif dan menepuk pundaknya dengan lembut. Pak Arif, saya tahu itu sulit, tapi Bapak sudah mulai melangkah ke jalan yang benar. Anda sudah membantu banyak orang, dan mereka semua berterima kasih. Mungkin keadilan tidak datang dengan cara yang kita harapkan, tapi mungkin keadilan itu datang melalui tindakan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Anda sudah melakukan itu, Pak. Dr. Arif menunduk, merenungkan kata-kata Fikri. Memang, meskipun ia belum bisa melupakan semuanya, ia mulai merasa ada arti dalam hidupnya lagi. Ia merasa bahwa hidupnya tidak harus berakhir dengan penderitaan, dan meskipun ia tak bisa mengubah masa lalu, ia bisa mulai membangun sesuatu yang lebih baik di masa depan. Membantu orang-orang di desa ini memberinya kekuatan untuk bangkit, meskipun rasa sakit itu masih ada di dalam hatinya. Sejak saat itu, Dr. Arif semakin bersemangat untuk melanjutkan perannya sebagai dokter di desa itu. Ia mulai membuka diri lebih banyak kepada orang-orang sekitar dan merasa lebih dihargai. Meskipun ia tak bisa mengubah semua yang telah terjadi, ia menyadari bahwa tindakan baik yang ia lakukan untuk orang lain adalah langkah kecil menuju penyembuhan dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja, melainkan seorang yang punya arti dalam kehidupan banyak orang, meskipun itu hanya di desa kecil ini. Suatu hari, saat Fikri sedang memetik sayuran di ladangnya, ia mendengar kabar dari tetangga yang datang membawa berita mengejutkan. Seorang perawat yang bekerja di klinik desa datang dengan wajah cemas, memberitahukan bahwa rumah sakit besar tempat Dr. Arif dulu bekerja kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang karena dugaan praktik medis yang tidak etis. Fikri terkejut mendengar kabar ini. Ia merasa bahwa semuanya mungkin berkaitan dengan cerita yang pernah Dr. Arif ceritakan kepadanya. Namun, ia juga merasa cemas. Apa yang akan terjadi jika rumah sakit itu membuka kembali kasus lama Dr. Arif? Fikri bergegas menemui Dr. Arif di rumah, di mana ia sedang duduk di kursi rotan tua, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Pak Arif, saya baru saja mendengar kabar dari tetangga. Rumah sakit besar tempat Bapak dulu bekerja sedang diselidiki. Mereka mengatakan ada dugaan praktik medis yang tidak benar, dan itu bisa saja membuka kembali kasus yang terjadi beberapa tahun lalu. Ujar Fikri dengan hati-hati, mencoba mencari tahu reaksi Dr. Arif. Dr. Arif terdiam. Matanya menatap Fikri dengan pandangan yang tajam. Itu tak mengherankan, Fikri, jawabnya pelan, tetapi ada kekuatan yang terkandung dalam suaranya. Aku sudah tahu bahwa suatu saat, mereka tidak bisa terus menutup-nutupi kebenaran. Tapi aku tidak bisa lagi berharap mereka akan mengakui kesalahannya. Aku sudah terlalu banyak terluka. Fikri tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin tumbuh dalam dirinya. Jadi, Bapak tahu tentang ini sejak dulu? Kenapa tidak memberitahuku lebih banyak? Pak, jika ada yang bisa kami bantu, kami akan melakukannya. Kami sudah bersama-sama melewati banyak hal, dan sekarang saatnya untuk melawan ketidakadilan itu, bukan? Tanya Fikri, dengan semangat yang tumbuh seiring dengan kebingungannya. Ia tidak ingin Dr. Arif merasa sendirian lagi. Ia merasa bahwa kini saatnya bagi mereka untuk bertindak,
untuk memperjuangkan kebenaran. Dokter Arif menghela napas panjang, merasa beban masa lalu yang berat kembali menghimpit dadanya. Fikri, aku merasa terlalu banyak yang telah hilang. Aku sudah kehilangan segalanya, bahkan pengakuan atas kebenaran yang aku perjuangkan. Aku tidak yakin jika melawan mereka sekarang akan membawa perubahan yang lebih baik. Bahkan jika mereka mengakui semua kesalahannya, apa yang akan aku dapatkan selain rasa sakit yang lebih dalam? Jawab Dokter Arif dengan suara yang penuh keraguan. Namun, Fikri tidak bisa menerima keadaan ini begitu saja. Ia tahu bahwa meskipun Dokter Arif merasa hancur oleh masa lalu, ada keadilan yang seharusnya diperjuangkan. Ia juga tahu bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Pak Arif, Bapak tidak sendiri. Kita bisa bersama-sama memperjuangkan kebenaran ini. Jika ini bisa mengubah hidup Bapak, dan mungkin hidup orang lain yang juga terluka oleh sistem yang tidak adil ini, kenapa tidak? Saya yakin ada banyak orang yang akan mendukung kita, dan kita bisa membuktikan bahwa kebenaran selalu punya jalan. Dokter Arif menatap Fikri lama. Ada keraguan yang masih tersisa di matanya. Tetapi kata-kata Fikri mulai menembus lapisan kesedihan dan kepasrahan yang selama ini menguasai pikirannya. Mungkin, selama ini ia merasa terperangkap dalam kesendirian. Namun kini ia menyadari bahwa ada seseorang yang peduli, seseorang yang bersedia berjuang bersama. Setelah beberapa saat, Dokter Arif mengangguk perlahan. Kamu benar, Fikri. Mungkin aku memang terlalu lama bersembunyi dari kenyataan. Mungkin inilah saatnya untuk berbicara lagi. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka yang tidak bisa berbicara. Fikri merasa lega mendengar keputusan Dokter Arif. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, tetapi mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Keputusan Dokter Arif untuk membuka kembali kasus lama itu adalah langkah besar, tetapi Fikri yakin, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, mereka telah memilih untuk melakukan hal yang benar. Mereka akan berjuang untuk keadilan, dan itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan bagi Dokter Arif dan juga bagi semua orang yang pernah menjadi korban sistem yang tidak adil. Setelah keputusan besar itu diambil, kehidupan di desa mulai berubah. Dokter Arif, yang sebelumnya hanya seorang pria tua yang terluka oleh masa lalunya, kini memiliki semangat baru untuk berjuang demi keadilan. Namun, meskipun ia merasa lebih kuat karena dukungan Fikri, ia tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi banyak rintangan, termasuk sistem yang sudah mapan dan kekuatan besar yang berusaha menutup-nutupi kebenaran. Fikri terus mendampingi Dokter Arif, membantu mencari bukti-bukti yang bisa mendukung klaim Dokter Arif tentang kejahatan yang terjadi di rumah sakit itu. Setiap hari, mereka mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, berbicara dengan mantan kolega Dokter Arif yang masih ada, dan mencari jejak-jejak yang bisa membawa mereka pada kebenaran yang selama ini terkubur. Meskipun Dokter Arif merasa ragu, Fikri tidak pernah berhenti memberinya semangat. Kita akan terus berjuang, Pak Arif. Kita tidak bisa menyerah sekarang, katanya setiap kali melihat raut wajah Dokter Arif yang penuh keraguan. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa perjuangan mereka tidak akan berjalan mulus. Mereka mulai merasakan tekanan dari pihak rumah sakit besar itu. Dokter Arif mendapat ancaman langsung, bahkan dari orang-orang yang dulunya ia anggap sebagai teman. Suatu malam, setelah mereka pulang dari mengumpulkan bukti di sebuah rumah sakit kecil yang pernah bekerja sama dengan tempat Dokter Arif dulu, mereka berdua disergap oleh beberapa pria tak dikenal. Kalian sebaiknya berhenti sekarang juga. Salah satu pria itu memperingatkan mereka dengan suara dingin. Jika tidak, kalian akan menyesal. Fikri merasa ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Kami tidak akan berhenti. Kami hanya mencari kebenaran, jawabnya dengan penuh keberanian. Dokter Arif yang mendengarnya, meskipun ragu, merasakan kebanggaan yang besar terhadap anak muda ini. Fikri tidak hanya merawatnya, tetapi juga memberinya kekuatan untuk melawan ketakutan yang telah lama menguasai dirinya. Malam itu, meskipun mereka lolos dari ancaman, Dokter Arif semakin merasa terbebani dengan apa yang terjadi. Ia tahu bahwa mereka tidak hanya melawan ketidakadilan dalam rumah sakit itu,
tetapi juga melawan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghancurkan hidup mereka. Fikri, aku sudah lama bersembunyi dari dunia ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa melawan mereka, kata Dokter Arif dengan suara yang bergetar. Ketakutan melanda dirinya. Fikri menatapnya dengan serius. Pak Arif, ini bukan tentang kita. Ini tentang mereka yang tidak bisa bersuara. Jika kita berhenti, siapa lagi yang akan melawan ketidakadilan ini? Bapak pernah menjadi dokter yang dihormati, dan meskipun dunia telah melupakanmu, saya tahu kebaikan Bapak akan selalu ada. Kita bisa mengubah semuanya. Pak, kita bisa mulai dari sini. Kata-kata Fikri membawa sedikit ketenangan bagi Dokter Arif, meskipun rasa takut masih ada. Namun, semangat yang datang dari dalam dirinya mulai menyala lagi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi, tidak bisa terus dikuasai oleh rasa takut yang menghambat langkahnya. Jika ia ingin mendapatkan keadilan, ia harus menghadapi semua ketakutan itu. Keesokan harinya, Dokter Arif dan Fikri mulai menyusun strategi yang lebih matang. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti yang ada, mencari saksi yang bisa menguatkan cerita Dokter Arif, dan mulai membuat laporan resmi ke pihak berwenang. Meskipun Dokter Arif merasa berat hati, ia tahu bahwa inilah langkah terakhir untuk menebus kesalahan yang telah merusak hidupnya. Jika mereka berhasil, ini akan menjadi kemenangan bagi kebenaran. Jika tidak, setidaknya mereka sudah berusaha, dan itulah yang penting. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Setiap langkah yang mereka ambil bisa saja membawa bahaya yang lebih besar. Semua yang mereka lakukan kini sangat berisiko, dan Dokter Arif merasa semakin terperangkap dalam perang besar yang melibatkan dirinya. Tetapi satu hal yang ia tahu, mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah berada terlalu jauh, dan kini tinggal satu pilihan, terus maju atau berhenti selamanya. Keputusan untuk melanjutkan perjuangan mereka membawa Fikri dan Dokter Arif ke jalan yang lebih sulit dan berbahaya. Setiap hari, mereka harus bekerja dengan hati-hati, menyusun bukti, dan mencari saksi yang bisa mendukung klaim Dokter Arif tentang penyalahgunaan medis yang terjadi di rumah sakit besar tersebut. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin jelas bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dokter Arif mulai merasakan tekanan yang luar biasa, baik dari pihak rumah sakit maupun dari dalam dirinya sendiri. Suatu malam, setelah mereka berhasil mengumpulkan dokumen penting yang dapat mengungkap praktik ilegal di rumah sakit, Fikri dan Dokter Arif disergap lagi. Kali ini, mereka tidak bisa menghindar. Saat mereka berjalan pulang melalui jalan sepi menuju rumah Fikri, dua mobil hitam berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil itu, keluar beberapa pria berpakaian rapi yang tampaknya bukan orang biasa. Mereka menghampiri Fikri dan Dokter Arif dengan ekspresi dingin. "Kalian sudah cukup mengganggu," salah satu pria itu berkata dengan nada yang mengancam. "Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, sebaiknya berhenti sekarang. Kalian tidak akan bisa menang melawan kami." Fikri merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha tetap tenang. Dokter Arif berdiri di sampingnya, menatap pria-pria itu dengan mata yang tajam. "Kami tidak akan berhenti. Kebenaran harus terungkap," jawab Dokter Arif dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Meskipun tubuhnya terasa lelah, dan hatinya penuh keraguan, ia tahu bahwa kali ini mereka tidak bisa mundur. Mereka sudah terlalu jauh untuk menyerah. Salah satu pria itu mendekat dan menatap Dokter Arif dengan tajam. "Kamu pikir dengan satu laporan atau dokumen bisa menghancurkan kami? Kami punya kekuatan jauh lebih besar daripada yang kamu kira," ujar pria itu dengan nada rendah yang penuh ancaman. "Kalian berdua akan menyesal jika melanjutkan ini." Namun, meskipun terancam, Fikri tidak mundur. Ia memegang tangan Dokter Arif dan berkata, "Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kita punya kebenaran di pihak kita." Mereka hanya diberi waktu beberapa detik sebelum pria-pria itu berbalik pergi dan masuk ke dalam mobil mereka. Fikri dan Dokter Arif berdiri di jalan sepi, terengah-engah. Perasaan mereka campur aduk antara takut dan lega. Walaupun mereka berhasil menghindari ancaman itu, Fikri merasa bahwa mereka semakin dekat dengan bahaya.
Mereka tahu bahwa pihak yang mengancam mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan besar, dan mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran ditutup rapat. Di malam itu, setelah ancaman yang mereka terima, Fikri dan Dr. Arif duduk di ruang tamu rumah kecil Fikri, merenung dalam diam. Tidak ada kata-kata yang bisa menghilangkan rasa takut yang mulai menguasai hati mereka. Dr. Arif, yang biasanya tenang, kini tampak gelisah. Fikri, kita benar-benar harus siap menghadapi semua ini. Kita tidak hanya berjuang untuk kebenaran, tetapi juga untuk keselamatan kita, kata Dr. Arif, suaranya penuh kekhawatiran. Aku sudah merasa terperangkap dalam situasi ini. Mungkin aku memang harus menyerah. Fikri menatap Dr. Arif dengan penuh keyakinan. Pak Arif, kita sudah sampai sejauh ini. Tidak mungkin kita mundur sekarang. Meskipun kita menghadapi ancaman, kita masih punya kesempatan untuk mengungkapkan semuanya. Kita tidak sendirian dalam hal ini. Dr. Arif menunduk sejenak, merenung. Kamu benar, Fikri. Mungkin aku memang terlalu takut, tapi aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini. Jika kita bisa membantu orang lain dengan mengungkapkan kebenaran, maka inilah saatnya. Jika kita berhasil, mungkin semua penderitaan ini akan ada artinya. Malam itu, keduanya membuat keputusan penting. Mereka akan melanjutkan perjuangan mereka, tidak peduli seberapa besar bahaya yang mengintai. Mereka akan berjuang untuk keadilan, meskipun jalan yang harus mereka tempuh dipenuhi dengan ancaman dan ketidakpastian. Fikri tahu bahwa perjuangan ini akan membawa banyak kesulitan. Namun ia juga tahu bahwa tak ada jalan yang mudah jika mereka ingin melihat perubahan yang nyata. Bersama Dr. Arif, ia merasa bahwa kebenaran, meskipun tampak terlambat, akhirnya akan menemukan jalannya. Perjuangan Dr. Arif dan Fikri semakin berat seiring berjalannya waktu. Mereka terus mencari bukti-bukti dan mengumpulkan saksi-saksi yang bisa menguatkan tuduhan terhadap rumah sakit besar itu. Namun, tekanan yang mereka hadapi semakin meningkat. Setiap langkah yang mereka ambil selalu disertai dengan ancaman, baik secara langsung maupun melalui cara-cara yang lebih halus. Terkadang, mereka merasa seolah-olah terperangkap dalam labirin ketidakadilan yang tak berujung. Meskipun demikian, semangat mereka untuk mengungkapkan kebenaran tidak pernah padam. Suatu hari, Dr. Arif mendapat informasi bahwa beberapa dokumen penting yang mereka kumpulkan telah hilang secara misterius. Fikri yang mendengarnya merasa sangat terkejut dan cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Itu bukti-bukti yang sangat penting, tanya Fikri dengan nada panik. Matanya mulai memanas dengan kekhawatiran. Dr. Arif menatap Fikri dengan tatapan yang keras, seakan-akan mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Ini pasti ulah mereka. Mereka tahu kita semakin dekat dengan kebenaran. Tapi kita tidak bisa mundur. Fikri, kita harus lebih hati-hati, dan kita harus mencari cara lain. Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Fikri mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan sistem yang berusaha menutup-nutupi kebenaran, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka kira. Rumah sakit itu tidak hanya memiliki pengaruh di dunia medis, tetapi juga memiliki koneksi kuat dengan pihak berwenang dan orang-orang yang bisa membuat mereka mundur. Namun, Fikri juga tahu bahwa jika mereka tidak terus berjuang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Sementara itu, Dr. Arif yang sebelumnya sangat pesimis mulai merasa ada secercah harapan. Dalam pencarian mereka yang semakin mendalam, mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Seorang mantan kolega Dr. Arif yang dulu bekerja di rumah sakit tersebut dan yang kini telah meninggalkan tempat itu karena merasa tidak tahan dengan praktik-praktik yang terjadi di dalamnya. Saksi ini bersedia memberikan kesaksian, namun ada satu masalah, dia takut akan keselamatannya. Jika saya berbicara, mereka akan tahu siapa saya, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya dan keluarga saya, kata mantan kolega Dr. Arif itu dengan cemas. Fikri mengerti ketakutan yang dirasakan saksi itu, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat penting. Kami mengerti, Pak. Kami tidak ingin Bapak berada dalam bahaya. Namun, tanpa kesaksian Bapak, kita tidak akan bisa mengungkapkan kebenaran ini.
Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan ini, kata Fikri dengan penuh keyakinan, berusaha meyakinkan saksi itu bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keselamatannya. Dokter Arif yang mendengar percakapan itu, merasa sebuah harapan kecil tumbuh dalam hatinya. Mungkin inilah saatnya kita mendapatkan keadilan yang pantas kita terima. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika kita ingin melawan ini, kita harus melakukannya sekarang, ujar Dokter Arif dengan suara yang lebih mantap, meskipun masih ada keraguan yang terpendam dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika mereka berhasil mendapatkan kesaksian ini, mereka akan semakin dekat dengan tujuan mereka, tetapi jalan yang harus mereka tempuh semakin berbahaya. Pada saat yang sama, mereka semakin merasakan tekanan dari berbagai pihak. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk keadilan, tetapi juga untuk bertahan hidup. Namun, meskipun ancaman datang dari segala arah, Fikri dan Dokter Arif tidak mau menyerah begitu saja. Mereka tahu bahwa semakin banyak rintangan yang mereka hadapi, semakin dekat mereka dengan tujuan akhir mereka, mengungkapkan kebenaran dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah terluka oleh sistem yang penuh dengan kebohongan. Hari demi hari, mereka terus bekerja dengan hati-hati, menyusun strategi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Dokter Arif merasa bahwa meskipun ia telah lama dibuang oleh dunia medis, kini ia menemukan kembali tujuannya. Ia merasa bahwa meskipun perjuangan ini berat, inilah saat yang tepat untuk memperjuangkan kebenaran dan mengembalikan martabat yang telah dirampas darinya. Fikri, yang selalu setia mendampingi, merasa semakin kuat dan yakin. Ia tidak akan membiarkan Dokter Arif berjuang sendirian. Mereka berdua tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan bahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa keadilan, meskipun tertunda, akan selalu menemukan jalannya. Dengan semakin mendalamnya penyelidikan mereka, Fikri dan Dokter Arif merasa semakin dekat dengan kebenaran. Meskipun ancaman yang datang semakin mengerikan, mereka merasa ada semangat yang tumbuh dalam diri mereka. Setelah berhasil mengamankan kesaksian dari mantan kolega Dokter Arif, yang akhirnya berani mengungkapkan kenyataan, mereka kini memiliki bukti yang tak terbantahkan. Semua bukti itu akan menjadi senjata utama mereka dalam melawan ketidakadilan yang selama ini terjadi di rumah sakit besar itu. Namun, mereka tahu bahwa langkah mereka tidak bisa sembarangan. Mereka harus berhati-hati, karena pihak yang mereka hadapi bukan hanya orang biasa. Mereka adalah kekuatan besar yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap. Setiap malam, setelah menyusun strategi, Fikri dan Dokter Arif duduk bersama di ruang tamu rumah kecil yang sederhana itu, merenungkan langkah berikutnya. Mereka tahu bahwa jika mereka salah mengambil keputusan, semua yang telah mereka perjuangkan akan sia-sia. Kita sudah sampai di titik ini, Fikri. Tidak ada jalan mundur lagi, kata Dokter Arif dengan suara tegas. Namun ada rasa cemas yang jelas terlihat di wajahnya. Kita harus segera membuat laporan resmi ke pihak berwenang. Namun, kita harus berhati-hati, karena mereka akan berusaha mencegah kita. Fikri mengangguk, mengetahui betapa berbahayanya langkah mereka ke depan. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mundur. Mereka harus berani mengambil langkah besar ini jika mereka ingin melihat keadilan terwujud. Pak Arif, kita sudah memiliki semuanya. Kita punya bukti. Kita punya saksi. Ini waktunya untuk melawan. Dan kita harus melakukannya sekarang, ujar Fikri dengan penuh keyakinan. Malam itu, Fikri merasa sebuah beban berat masih menggerogoti pikirannya. Mereka sudah mempersiapkan semua yang bisa mereka lakukan. Tetapi ia merasa cemas dengan apa yang mungkin terjadi setelah laporan itu disampaikan. Apakah Bapak siap menghadapi apa yang akan datang? Tanya Fikri, sedikit ragu. Ini bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang keselamatan kita. Mereka sudah mencoba menakut-nakuti kita sebelumnya, dan kita harus siap jika mereka berusaha lagi. Dokter Arif memandang Fikri dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku siap, Fikri. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang mereka yang telah dihancurkan oleh sistem ini. Kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan selamanya. Jika kita tidak melawan sekarang, kapan lagi? Jawabnya dengan suara yang lebih mantap. Meskipun ia merasa takut,
Dokter Arif tahu bahwa perjuangan mereka adalah untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keselamatan pribadi. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua yang telah mereka temukan. Mereka membawa bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan dengan hati-hati, dokumen yang menunjukkan penyalahgunaan medis dan kebohongan yang telah dilakukan oleh rumah sakit besar itu. Dengan langkah tegas, mereka memasuki kantor polisi dan menyerahkan semua bukti yang mereka miliki. Fikri merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Mereka tidak bisa lagi menunggu. Namun, ketika mereka meninggalkan kantor polisi, mereka merasa ada yang tidak beres. Seorang pria berpakaian jas hitam, dengan raut wajah yang serius, menghampiri mereka. "Saya tidak ingin kalian berpikir bahwa ini akan mudah. Anda tahu apa yang akan terjadi jika kasus ini terbuka," kata pria itu, matanya memancarkan ancaman. "Tapi saya rasa kalian sudah cukup tahu tentang dunia ini." Fikri dan Dokter Arif hanya terdiam, tetapi dalam hati mereka, rasa takut semakin menyelimutinya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka sudah melaporkan semuanya, perjuangan mereka belum berakhir. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, semua yang telah mereka lakukan akan sia-sia. "Mereka akan mencoba menghentikan kita," kata Fikri dengan suara yang penuh tekad. "Tapi kita sudah berada di jalur yang benar. Kita tidak akan mundur, Pak Arif." Dokter Arif menatap Fikri dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu benar, Fikri. Kita tidak bisa mundur. Kita sudah sampai sejauh ini, dan kita akan terus berjuang sampai kebenaran terungkap." Meskipun mereka merasa cemas dan terancam, Fikri dan Dokter Arif tahu bahwa keputusan mereka untuk melanjutkan perjuangan ini adalah langkah yang benar. Mereka tidak akan membiarkan ketakutan menguasai mereka lagi. Keputusan untuk melawan adalah keputusan yang akan membawa mereka pada keadilan, meskipun perjalanan yang harus mereka tempuh masih panjang dan penuh dengan bahaya yang tak terduga. Dengan laporan yang telah mereka serahkan, Fikri dan Dokter Arif merasa sedikit lega, namun ketegangan tetap melingkupi mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan bahaya, tetapi mereka juga merasa bahwa ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan keadilan yang telah lama tertunda. Mereka tidak bisa kembali, tidak bisa mundur setelah sejauh ini. Apapun yang terjadi, mereka harus melanjutkan perjuangan mereka. Hari-hari berlalu dengan cemas, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, mereka merasa ada sebuah perubahan yang terjadi. Warga desa yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang perjuangan mereka kini mulai mendukung mereka. Beberapa di antaranya memberikan kesaksian tambahan, beberapa lainnya menawarkan dukungan moral. Meskipun ancaman masih datang, Fikri dan Dokter Arif merasa bahwa mereka tidak lagi sendirian. Mereka telah membangkitkan semangat dalam diri orang-orang di sekitar mereka untuk berjuang melawan ketidakadilan. Akhirnya, setelah beberapa minggu yang penuh ketegangan, sebuah keputusan penting diumumkan oleh pihak berwenang. Rumah sakit tempat Dokter Arif dulu bekerja terpaksa membuka kembali kasus yang selama ini disembunyikan. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan, termasuk kesaksian dari mantan kolega Dokter Arif, sangat kuat dan tak terbantahkan. Pihak berwenang mengumumkan bahwa rumah sakit tersebut akan diselidiki lebih lanjut, dan pihak yang terlibat dalam praktik tidak etis tersebut akan dihadapkan pada hukuman yang pantas. Fikri dan Dokter Arif mendengar berita ini dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega, tetapi juga tidak bisa menghapus perasaan takut yang masih ada. Meskipun kebenaran akhirnya terungkap, mereka tahu bahwa ini baru awal dari segalanya. Kasus ini akan menjadi perhatian banyak orang, dan mereka akan terus dihadapkan pada ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang ingin menghentikan mereka. Namun, di tengah semua kekhawatiran itu, Fikri merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Ia memandang Dokter Arif dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Pak Arif, kita berhasil. Kita berhasil membawa kebenaran ke depan, dan sekarang dunia tahu apa yang terjadi di sana," katanya dengan suara penuh rasa syukur. Dokter Arif menatap Fikri dengan mata yang lebih lembut. Sebuah senyuman kecil terukir di wajahnya. "Kita berhasil, Fikri.
Aku tidak pernah bisa membayangkan aku akan sampai di titik ini. Semua yang aku alami, semua yang aku perjuangkan, akhirnya membawa kita ke sini. Dan itu semua berkat-Mu. Fikri merasa terharu. Ia tidak pernah mengira bahwa seorang anak yatim piatu sepertinya bisa menjadi bagian dari perubahan besar. Semua yang ia lakukan, dari merawat Dr. Arif hingga ikut berjuang untuk keadilan, ternyata membawa hasil yang luar biasa. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Kita semua berhak untuk mendapatkan keadilan. Mereka berdua berdiri di luar rumah, menatap langit yang perlahan berubah warna saat matahari terbenam. Suasana terasa tenang, namun di dalam hati mereka, ada perasaan puas yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mereka tahu bahwa meskipun perjuangan ini belum selesai, mereka sudah melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, Dr. Arif mendapat pengakuan yang selama ini ia cari. Rumah sakit yang dulu memecatnya akhirnya dipaksa untuk mengakui kesalahan mereka dan memberikan kompensasi kepada semua korban yang pernah mereka rugikan. Dr. Arif tidak lagi merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja. Ia kembali dihormati sebagai seorang dokter yang tak hanya berbakat, tetapi juga berani memperjuangkan kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi ancaman dan kehilangan. Fikri, yang sejak awal hanya seorang anak yatim piatu yang merasa tak berdaya, kini menjadi pahlawan di desa itu. Ia tidak hanya membantu Dr. Arif kembali ke jalannya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang keberanian, persahabatan, dan perjuangan untuk keadilan. Mereka berdua membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran, meskipun jalan menuju ke sana penuh dengan tantangan. Malam itu, saat mereka berdua duduk di depan api unggun kecil di luar rumah Fikri, mereka merasa damai. Pak Arif, saya senang bisa berjuang bersama Anda. Ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan, ujar Fikri, tersenyum dengan tulus. Dr. Arif memandang Fikri dengan penuh rasa bangga. Aku juga, Fikri. Kamu telah mengubah hidupku. Kita telah mengubah hidup banyak orang. Dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa kita dapatkan. Dengan senyuman di wajah mereka, mereka duduk bersama di malam yang tenang, merasakan kedamaian setelah perjuangan panjang. Perjalanan mereka mungkin sudah selesai, tetapi kebenaran yang mereka perjuangkan akan tetap hidup selamanya.